Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Setelah terjadinya peristiwa yang besar, yaitu kekalahan yang dialami oleh orang-orang Kipti dalam peristiwa yang sangat menegangkan, dan masuk Islamnya para tukang sihir yang diminta oleh orang-orang Kipti untuk menolong mereka, maka hal itu malah menambah keingkaran, permusuhan, dan jauhnya mereka dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 127 sampai 129. Allah Ta'ala mengabarkan tentang pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, yaitu para amir dan pemuka kaum. Mereka menyarankan agar raja mereka, Fir'aun, menyiksa Nabi Musa, mengingkari, menolak, dan mengganggunya. Mereka beranggapan bahwa dakwah Musa kepada peribadatan kepada Allah dan tidak mensekutukannya serta melarang untuk beribadah kepada selainnya adalah kerusakan menurut akidah orang-orang Kipti. Sebagaimana sebagian dari mereka mengatakan wa yadharaka wa alihatak, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu, yaitu menyembahmu. Ayat di atas mengandung dua makna. Yang pertama, meninggalkan agamamu. Makna ini dikuatkan dengan bacaan yang lain. Kedua, tidak mau menyembahmu, sebab Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Musa melanjutkan dalam firman Allah disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Quran surat Yunus ayat 84 sampai 85. Fir'aun adalah raja, Haman adalah seorang menteri, sedangkan Korun adalah seorang Israel dari kalangan kaum Musa. Namun ia berada dalam agama Fir'aun dan para pembesarnya. Ia memiliki harta yang sangat melimpah. Disebutkan dalam Quran surah Ghafir ayat 25, pembunuhan terhadap anak laki-laki setelah diutusnya Musa adalah sebagai bentuk penghinaan dan pencelaan atasnya serta meremehkan orang-orang Bani Israel agar tidak ada lagi batu penghalang bagi mereka dan tidak ada saingan bagi orang-orang Kipti. Orang-orang Kipti senantiasa mewaspadai keberadaan orang Bani Israel, namun hal itu tidak bermanfaat sama sekali dan tidak dapat merubah takdir. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata jadilah, maka terjadilah ia. Oleh karena itu orang-orang mengatakan sebagai bentuk ejekan kepada Fir'aun, sekarang Fir'aun menjadi penasehat. Di antara nasihatnya adalah yang tertera dalam Quran surat Ghafir ayat 27. Sesungguhnya Fir'aun merasa khawatir menurut anggapannya bahwa Musa alaihissalam akan menyesatkan orang-orang. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 28 sampai 29, laki-laki, di mana di ayat tersebut disebutkan bahwasanya laki-laki itu adalah keponakan Fir'aun. Ia menyembunyikan imannya agar tidak diketahui oleh kaumnya. Jadi ada seorang laki-laki karena takut akan disiksa oleh Fir'aun, akhirnya dia menyembunyikan keimanannya supaya tidak diketahui oleh kaumnya dan Fir'aun, karena merasa khawatir bila mereka membunuhnya. Sebagian orang beranggapan bahwa laki-laki itu adalah orang Israel, namun pendapat ini sangat jauh dari kebenaran karena menyelisih redaksi Al-Quran baik secara lafadz maupun makna. Wallahu a'lam. Intinya laki-laki tersebut telah menyembunyikan imannya ketika Fir'aun laknatullah hendak membunuh Musa dan telah bertekad untuk melakukannya serta telah memusyawarahkannya dengan para pembesarnya. Maka laki-laki itu merasa khawatir atas keselamatan Musa. Dengan lemah lembut ia membantah Fir'aun dengan ungkapan yang di dalamnya terkandung taglib wa tarhib. Ia mengatakannya dengan metode musyawarah dan usulan. Laki-laki tersebut mengatakan, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, yaitu lantaran ia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Sesungguhnya hal itu tidak pantas dibalas dengan pembunuhan, namun hendaklah ia dimuliakan, dihormati, dan tidak dimusuhi. Inilah yang terjadi pada keluarga Fir'aun. Mereka tetap dalam keraguan-raguan, penyimpangan, dan penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Musa, hingga pada akhirnya mengeluarkan mereka dari kerajaan, harta benda, rumah-rumah, istana, dan kenikmatan. Kemudian mereka digiring ke lautan dan binasa di dalamnya. Roh mereka dipindah ke tempat yang tinggi menuju tempat yang paling bawah. Oleh karenanya laki-laki itu menyembunyikan imannya tersebut, menasehati umatnya. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan kisah Musa dalam Quran surat Isra ayat 102 sampai 104 dan juga An-Naml ayat 13 sampai 14. Adapun perkataan Fir'aun yang tertera dalam firman Allah, aku tiada menunjukkan kepadamu selain yang benar, telah didustakan juga oleh Fir'aun sebab ia tidak berada di jalan yang benar.
Tetapi ia berada dalam kesesatan, kehinaan, kesalahan, dan kekhayalan. Dialah yang pertama kali menyembah patung dan berhala, lalu kemudian menyeru kepada kaumnya yang bodoh lagi sesat untuk menyembahnya, tunduk patuh serta mempercayai apa yang ia yakini berupa kekafiran dan sesuatu yang mustahil, yakni pengakuan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Maha tinggi Allah yang memiliki kemuliaan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 51-56, An-Naziat 20-26 dan Hud ayat 96-99. Intinya pada ayat di atas menjelaskan tentang kedustaan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Quran surat Ghafir ayat 29-35, wali Allah tersebut mengingatkan kaumnya jangan sampai mendustakan utusan Allah, Musa alaihissalam, sebab bila mereka mendustakannya maka mereka akan tertimpa bencana seperti yang menimpa umat terdahulu. Kabar berita yang mereka dengar secara mutawatir adalah bencana yang menimpa kaum Nuh, Ad, Samud dan umat-umat setelah mereka hingga zaman mereka. Hal ini sebagai hujah yang tegas bagi seluruh penduduk bumi atas kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi, berupa bencana yang menimpa musuh-musuh Allah karena telah mendustakan mereka. Kemudian ia mengabarkan kepada mereka tentang kenabian Yusuf di negeri Mesir dan kebaikan-kebaikannya kepada manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sedangkan Musa adalah salah satu keturunannya. Ia menyeru manusia kepada pengesaan Allah dan beribadah hanya kepadanya, serta tidak mensekutukannya dengan seorang makhluk pun. Ia mengabarkan kondisi masyarakat Mesir pada saat itu, dan di antara ciri-ciri mereka adalah mendustakan kebenaran dan menyelisih para rasul. Firman Fir'aun telah mendustakan Musa dan tidak mengakui bahwasanya Musa adalah seorang utusan Allah. Kedustaan tersebut ia sampaikan kepada kaumnya sebagaimana Quran surat Al-Qasas ayat 38 menjelaskan bahwasanya, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang yang pendusta. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwasannya bangunan yang tinggi yang dibangun oleh Haman adalah bangunan yang paling tinggi. Bangunan tersebut terbuat dari tanah liat yang dibakar. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Menurut ahli kitab, bahwasanya Bani Israel dipaksa untuk memerah susu. Hal yang menyebabkan mereka melakukan kerja paksa pada masa Fir'aun bukanlah karena mereka tidak mau membantu memenuhi kebutuhannya, sebab orang-orang Israel lah yang mengumpulkan tanah, bata, dan airnya. Mereka dipaksa menyerahkan dalam jumlah tertentu. Apabila mereka tidak mau melakukan hal itu, maka mereka akan disiksa dan dihina-hinakan. Musa menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mampu mengalahkan orang-orang Kipti, dan hal itu benar-benar terjadi. Ini merupakan salah satu bukti kenabian Nabi Musa. Orang mukmin telah menunjukkan jalan yang benar dan hak, yaitu mengikuti jalan Musa, membenarkan apa yang ia sampaikan yang datang dari Allah, lalu menganjurkan untuk zuhud dalam kehidupan dunia yang hina lagi fana. Allah Maha Kuasa yang memiliki segala sesuatu. Dialah yang menambah sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Di antara bukti keadilan Allah adalah akan membalas keburukan dengan setimpal. Orang mukmin tersebut memberitahukan kepada mereka bahwasannya akhirat adalah negeri kekekalan. Di antara bentuk balasan akhirat adalah seorang mukmin yang beramal soleh, maka ia akan mendapat derajat yang tinggi, tempat yang tentram, kebaikan yang melimpah, rezeki yang terus-menerus dan yang tidak akan terputus, dan kebaikan yang terus bertambah. Kemudian ia mulai menerangkan batilnya keyakinan mereka sebelum dan menakuti mereka akan tempat kembali mereka. Kemudian ia menjelaskan kebatilan peribadatan mereka kepada selain Allah. Mereka membuat tandingan bagi Allah dan menyembah berhala yang tidak mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kemudian ia mengancam mereka bila mereka tetap melakukan penentangan, seraya berkata sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 44. Allah telah mengabarkan bahwasanya Fir'aun dan kaumnya akan ditimpa musim kemarau yang panjang, di mana lahan-lahan pertanian tidak berfungsi dan tidak menghasilkan panen.
bahkan mereka tetap dalam kekafiran penentangannya. Jadi ketika musim kemarau panjang, Fir'aun masih tetap dalam kekafirannya. Allah kemudian berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 132, yaitu meskipun kamu memberikan bukti yang nyata kepada kami, yaitu berupa mukjizat dan hal yang di luar kebiasaan manusia, kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan mengikutimu dan tidak akan mentaatimu meskipun kamu memberikan semua bukti. Berkaitan dengan azab berupa topan, Ibnu Abbas meriwayatkan, yaitu berupa hujan yang sangat deras yang menyelimuti pertanian dan buah-buahan mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi dan Ad-Dhahak. Dari Ibnu Abbas dan Atha, banyaknya kematian. Jadi maksud dari ayat dalam Quran surat Yunus dan Al-A'raf itu adalah banyaknya kematian. Namun hadis ini adalah gharib ya. Intinya bahwa Allah membinasakan sayuran mereka dan tidak menyisihkan sedikit pun hasil pertanian, buah-buahan maupun rerumputan atau daun-daunan. Jadi adapun al-kumal, jadi dalam ayat itu disebutkan ada bacaan al-kumal, yakni kutu atau ulat yang keluar dari biji gandum. Jadi gandumnya dimakan oleh kutu. Ada yang mengatakan kutu binatang yang sangat kecil yang hidup di antara sampah-sampah. Jadi ini adalah kutu. Sedangkan ad-difda adalah katak. Jadi sayuran-sayuran mereka dimakan oleh hama sehingga tidak dapat panen dan terjadilah kegagalan panen. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika tukang-tukang sihir beriman, maka Fir'aun kembali dalam keadaan kalah dan hina. Kemudian ia menolak untuk beriman dan tetap dalam kekafiran dan keburukan. Lalu Allah menurunkan tanda-tanda kekuasaan satu demi satu. Allah menurunkan musim kemarau panjang, kemudian mengirim topan, yaitu air yang menggenangi permukaan tanah dan tidak mengalir. Mereka tidak lagi mampu bercocok tanam dan tidak bisa bekerja apa-apa, sehingga mereka mengalami kelaparan. Maka Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab tersebut dari mereka. Namun setelah itu mereka tidak menepati janji yang mereka katakan. Maka Allah Ta'ala mengirim belalang pada mereka. Belalang tersebut memakan pepohonan sebagaimana kabar yang disampaikan kepadaku. Bahkan belalang-belalang tersebut memakan paku-paku dan pintu yang terbuat dari besi, sehingga rumah mereka runtuh berantakan. Maka mereka memohon kepada Musa seperti yang mereka ungkapkan sebelumnya. Maka Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab tersebut. Namun setelah mereka tidak menepati janji yang mereka katakan, maka Allah mengirim kutu kepada mereka. Maka Musa kemudian meminta kepada Allah agar dihilangkan azab itu lagi. Namun setelah itu mereka tidak menepatinya janji ya. Sebagaimana yang kita ketahui di zaman sekarang, bahwasanya kaum Israel itu terkenal bangkang, sebagai kaum yang pembangkang ya. Setelah mereka merasa kepayahan, maka mereka meminta kepada Musa seperti yang mereka ungkapkan sebelumnya. Maka Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan azab tersebut. Setelah ditepati atau setelah dikabulkan, mereka tidak menepati janji mereka. Maka Allah mengirim darah kepada mereka. Air yang dimiliki keluarga Fir'aun berubah menjadi darah. Mereka tidak dapat meminum air sumur dan air sungai. Ketika mereka mengambil air dengan gayung mereka, maka air tersebut berubah menjadi tanah. Allah Ta'ala menjelaskan kekafiran mereka, keberadaan mereka yang tetap dalam kesesatan dan kebodohan, keengganan mereka untuk mengikuti ayat-ayat Allah dan membenarkan Rasulnya, serta mukjizat yang jelas dan terang dan hujjah yang tegas dan kuat. Setiap kali mereka menyaksikan mukjizat itu, maka mereka pun mengalami kesusahan, sehingga mereka bersumpah dan berjanji kepada Musa, sekiranya Allah menghilangkan azab tersebut, maka mereka akan beriman kepadanya dan akan membiarkan Bani Israel pergi bersamanya. Namun setiap kali azab diangkat, maka mereka kembali melakukan keburukan sebagaimana semula, menentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Musa dan tidak ikut memperdulikannya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat yang lain yang lebih dahsyat dan kuat dari yang sebelumnya. Demikian Allah yang Maha Agung lagi Maha penuh kasih sayang dan maha kuasa tetap menunggu mereka dan tidak menyegerakan turunnya azab, sebagaimana difirmankan dalam Quran Az-Zukhruf ayat 46 sampai 56. Allah Ta'ala mengingatkan kisah pengutusan hambanya Musa Al-Kalim Al-Karim kepada Fir'aun. Allah Ta'ala menguatkan Rasulnya dengan berbagai ayat yang jelas dan tegas yang berhak untuk diagungkan dan dibenarkan. Semestinya orang kafir berhenti dan kembali kepada kebenaran dan jalan yang lurus, tapi mereka malah menertawakannya serta mengejeknya, menghalang-halangi jalan Allah serta berpaling dari kebenaran.
Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang kesombongan Fir'aun dengan kerajaannya, keagungan dan keindahan negerinya, serta aliran sungainya, yaitu sungai yang dibangun pada saat penambahan sungai Nil. Kemudian Fir'aun menyombongkan dirinya dan perhiasannya. Ia menghina Rasul Musa, yaitu dalam ucapannya disebutkan bahwasannya karena lisannya masih tersisa bekas cedal yang merupakan kemuliaan, Fir'aun menghina atau mengejek Nabi Musa karena cedal itu. Hal itu bukan penghalang baginya bahwasanya Allah telah mengajaknya berbicara dan menurunkan wahyu kepadanya serta menurunkan Taurat kepadanya. Fir'aun mengatakan sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, atau malaikat yang datang bersama-sama dia untuk mengiringinya. Hal itu tidak diperlukan bila yang dimaksud adalah para malaikat yang mengagungkannya. Maka sesungguhnya para malaikat mengagungkan dan bersikap tawaduk kepada orang yang derajatnya jauh di bawah Musa. Namun jika yang dimaksud adalah kesaksian para malaikat atas kerasulan Musa, maka Allah Ta'ala telah memperkuat Musa dengan berbagai mukjizat yang menunjukkan secara tegas bahwasanya orang-orang yang memiliki akal dan pikiran dan keinginan untuk menerima kebenaran. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ketika mereka enggan untuk mengikuti kebenaran dan raja mereka mengaku dengan pengakuan yang batil, namun mereka menyetujuinya dan mentaatinya, maka murka Allah bertambah besar yang tidak dapat ditandingi dan tidak dapat dicegah. Maka Allah menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya tanpa tersisa sedikit pun. Setelah orang-orang Mesir tetap dalam kekafiran dan penentangannya serta mengikuti raja mereka Fir'aun dan menyelisihi Nabi dan Rasul Allah Musa alaihissalam, maka Allah memberikan hujah yang besar kepada penduduk Mesir dan memperlihatkan mukjizat yang menakjubkan mata dan akal pikiran. Hanya sedikit dari kalangan penduduk Mesir yang beriman kepada Musa. Ada yang mengatakan hanya 3 orang yang mau beriman, yaitu istri Fir'aun, di mana orang-orang ahli kitab tidak memiliki kabar tentangnya, seorang laki-laki mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun yang telah kami sampaikan kisahnya di muka, dan seseorang laki-laki yang memberikan nasihat kepada Musa yang datang dari ujung kota. Pendapat di atas diungkapkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Yang dimaksud selain orang-orang ahli sihir, mereka adalah berasal dari kalangan orang Kipti. Ada yang mengatakan ada sejumlah orang dari kaum Fir'aun dari orang-orang Kipti yang beriman kepada Musa, semua ahli sihir dan semua kabilah Bani Israel. Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya dan berserah diri kepadanya. Mereka pun melakukannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dan kelapangan kepada mereka. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa dan Harun alaihissalam agar mengambil beberapa rumah kaumnya yang terlihat beda dari orang-orang Kipti. Hal tersebut agar supaya dalam kondisi siap sedia untuk pergi bila Allah Ta'ala memerintahkan hal itu. Ada yang mengatakan dalam Quran surat Yunus ayat 88 sampai 89 bahwasanya Nabi Musa berdoa, doa tersebut dipanjatkan oleh Musa kepada Allah atas musuhnya Fir'aun sebagai bentuk marah karena Allah taat atas mereka, karena mereka enggan untuk mengikuti kebenaran, menghalang-halangi jalan Allah, menentang, memusuhi, tetap dalam kebatilan serta berlaku sombong di hadapan kebenaran yang jelas, lagi gamblang serta bukti yang pasti. Musa berdoa, Rabbana tmis 'alal amwalihim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Maka Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya, sebagaimana Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Nuh berkaitan dengan kaumnya. Para ahli tafsir dan lainnya dari kalangan ahli kitab mengatakan orang Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun untuk keluar merayakan hari raya mereka. Fir'aun mengizinkan mereka dengan terpaksa, namun orang Bani Israel telah siap untuk keluar dari negeri Mesir. Sebenarnya hal itu termasuk tipu daya bagi Fir'aun dan bala tentaranya, agar mereka dapat menyelamatkan diri dari bala tentara Fir'aun dan keluar dari kungkungan mereka. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk meminjam perhiasan dari orang-orang Kipti. Mereka pun meminjam perhiasan yang banyak sekali. Mereka keluar pada malam hari dan berjalan dengan bergegas menuju kota Syam.
Setelah Fir'aun mengetahui kepergian mereka, maka ia sangat murka dan bersegera mengumpulkan bala tentaranya untuk menyusul mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Ulama ahli tafsir mengatakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari jejak para Bani Israel, maka jumlah mereka saat itu sangat banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saat itu adalah 100.000 kuda. Jumlah bala tentara Fir'aun tidak kurang dari 1.600.000 orang. Di 1.600.000 orang. Wallahu alam. Ada yang mengatakan jumlah Bani Israel sekitar 600.000 orang selain anak keturunan mereka. Jarak antara keluarnya Bani Israel dari Mesir dengan disertai Musa dan waktu masuknya mereka ke Mesir dengan disertai ayah mereka Israel adalah 420 tahun Syamsiah. Intinya, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan orang yang bersamanya. Fir'aun dapat menyusul mereka ketika matahari mulai terbit. Kedua kelompok tersebut saling berhadapan-hadapan. Keduanya tidak ragu atas keberadaan satu sama lain. Mereka yakin bahwasanya siapa yang berada di hadapannya tidak ada jalan lain kecuali perang, berdebat dan saling mempertahankan diri. Saat itulah orang yang bersama Musa berkata kepadanya, karena takut, tiada jalan lain dan cara kecuali mereka harus menyeberangi dan menyelami lautan. Inilah yang tidak mereka sanggupi dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Sedangkan di kiri kanan mereka terdapat gunung yang tinggi dan terjal. Di sisi lain, Fir'aun telah berada di hadapan mereka serta para bala tentaranya. Saat itu, orang-orang Bani Israel berada dalam rasa takut yang memuncak karena mereka mengetahui bahwasanya Fir'aun memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dalam merendahkan dan membuat makar terhadap mereka. Orang-orang mengadukan apa yang mereka saksikan tersebut kepada Musa. Maka Musa mengatakan kepada mereka, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dikatakan bahwasanya seorang laki-laki mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun tersebut beberapa kali berusaha untuk menceburkan kudanya ke laut. Apa mungkin kuda ini dapat melintasi lautan ini? Tidak mungkin. Ia berkata kepada Musa, wahai Nabiullah, apakah di tempat ini kamu diperintahkan? Musa menjawab, iya. Ketika urusannya mulai bertambah genting, kondisinya mendesak dan suasananya bertambah memuncak. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya mulai mendekat dengan membawa persenjataan, kemarahan dan amarah mereka. Ketika tidak tetap lagi penglihatan dan hati naik menyesak sampai ke tenggorokan, maka Allah yang Maha Kasih Sayang, Rabbul Arsh Al-Karim, mewahyukan kepada Musa Al-Kalim, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka Musa memukulnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Musa berkata kepada lautan itu, membelahlah dengan seizin Allah. Dan ada yang mengatakan bahwa Musa menjuluki lautan tersebut dengan sebutan Abu Khalid. Wallahu alam. Ada yang mengatakan bahwa lautan tersebut terbelah menjadi dua belah jalan. Setiap suku memiliki jalan tersendiri yang mereka lintasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jalan-jalan tersebut memiliki jendela untuk melihat satu sama lain. Namun pendapat ini masih diperselisihkan. Demikianlah air lautan tersebut berdiri tegak seperti gunung yang diliputi dengan kekuatan yang besar, yang muncul dari zat yang apabila menghendaki sesuatu maka cukup berkata kun. Intinya setelah lautan berubah kondisinya seperti di atas karena izin Allah, maka Musa diperintahkan untuk melintasi dengan membawa serta Bani Israel. Mereka segera bergerak dengan bergegas dan merasa gembira. Mereka telah menyaksikan suatu pemandangan yang menakjubkan pandangan mata dan memberi hidayah bagi hati kaum mukminin. Setelah mereka melintasi lautan itu dan orang yang terakhir telah meninggalkan lautan, maka saat itulah pasukan Fir'aun yang pertama telah tiba. Musa alaihissalam hendak memukul kembali lautan itu dengan tongkatnya agar kembali ke bentuk semula supaya Fir'aun dan bala tentaranya tidak mampu menyusulnya dan tidak ada jalan bagi mereka. Maka Allah Ta'ala memerintahkannya untuk membiarkan lautan tersebut seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 17-33. Watrukil bahra rahwa, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, yakni biarkan apa adanya, jangan kamu ubah sifatnya. Setelah Musa membiarkan kondisi laut tetap terbelah, sedangkan Fir'aun sampai di laut tersebut, maka ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Ia menyadari seperti hal sebelumnya bahwa itu semua yang melakukan adalah Allah, pemilik Arsh yang mulia. Ia pun mundur dan tidak berani maju. Dalam dirinya ada rasa penyesalan. Kenapa ia harus keluar mengejar Bani Israel sedangkan kondisinya seperti yang ia lihat, di mana tidak bermanfaat lagi rasa penyesalan. Ini rasa penyesalan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Namun
Ia berpura-pura menampakkan di hadapan bala tentaranya bahwa ia adalah seorang yang tegar dan menganggap mereka sebagai musuh. Jiwanya yang kafir dan fajir telah menyeretnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang dia perdaya dan tunduk kepadanya serta mengikuti kebatilan. Para ulama menyebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam menampakkan dirinya dalam wujud seorang penunggang kuda yang berada di atas kudanya. Jibril berjalan di hadapan Fir'aun, kuda tersebut meringkik dan menuju ke laut. Jibril bergegas berjalan di hadapan Fir'aun dan segera menebus lautan. Jibril mendahului Fir'aun, setelah itu Fir'aun bergegas menyusulnya. Fir'aun tidak dapat menolong dirinya, ia tidak dapat memberikan manfaat ataupun madarat. Setelah bala tentaranya melihat berjalan di lautan, maka mereka segera mengikuti di belakangnya. Setelah semuanya masuk di dalam laut, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Musa pun memukulkan tongkatnya, lantas lautan kembali seperti semula. Tidak ada seorang pun dari pasukan Fir'aun yang selamat. Tidak ada seorang pun yang selamat. Tidak ada seorang pun dari kalangan Musa yang tenggelam. Jadi dari kaum Bani Israel tidak ada yang tenggelam. Dan Allah menenggelamkan musuh-musuhnya sehingga tidak ada seorang pun yang selamat. Sebuah bukti yang sangat agung, sungguh benar apa yang disampaikan Musa dan Robnya berupa syariat yang mulia dan manhaj yang lurus. Demikianlah Musa mendoakan kehancuran bagi Fir'aun dan para pengikutnya, agar dibinasakan harta benda mereka dan kunci mati hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih, yaitu ketika tidak bermanfaat lagi keimanan mereka, sehingga hal itu merupakan kerugian bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun ketika mereka berdoa, qad ujibat da'watakuma, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Dan ini merupakan bukti pengabulan atau bentuk pengabulan dari Allah atas doa Musa dan Harun. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan sebagian orang Bani Israel masih meragukan akan kematian Fir'aun. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa Fir'aun belum mati. Maka Allah memerintahkan laut untuk mengangkat jasad Fir'aun ke permukaan. Ada yang mengatakan jasad Fir'aun terapung di atas air. Ada yang mengatakan di dasar pantai. Kalangan tersebut dikenali dengan pakaian perang yang dikenakan oleh Fir'aun supaya mereka yakin bahwa Fir'aun telah mati dan mengetahui kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Boleh jadi maknanya di atas, kami selamatkan jasadmu dengan baju besi yang kamu kenakan agar baju besi itu menjadi tanda bagi orang sesudahmu dari kalangan Bani Israel untuk mengenalimu dan mengetahui bahwa kamu telah mati. Kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya ini terjadi pada hari Asyura, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahihain. Ketika Nabi tiba di Madinah, orang Yahudi tengah melaksanakan puasa Asyura. Beliau bertanya, hari apakah ini sehingga kalian melaksanakan puasa? Hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Nabi bersabda, kalian berhak atas diri Musa daripada mereka, maka berpuasalah kalian. Asal dari hadis ini ada di kitab As-Sahihaini, wallahu alam. Jadi kisah tenggelamnya kisah tenggelamnya Fir'aun ini terjadi di bulan Asyura. Jadi ketika Fir'aun tenggelam di laut Merah, ketika akan menyerbangi laut, di situ dia merasa menyesal, kemudian terjadi penyesalan. Dia memohon maaf, dia meminta ampun kepada Allah. Namun pada saat itu pula ada Jibril yang segera atau bergegas untuk menyumpal mulut Fir'aun sehingga dia tidak bisa bertaubat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan, ketika Fir'aun berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, maka Jibril berkata kepadaku, sekiranya engkau melihatku ketika aku di laut, niscaya engkau akan melihatku menginjak mulut Fir'aun, karena aku khawatir bila ia mendapatkan rahmat. Jadi ketika akan bertaubat, Jibril segera menyumpal mulut Fir'aun supaya tidak bertobat. Hadis ini tergolong hadis hasan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 136 sampai 141.
Allah Ta'ala menyebutkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, bagaimana Allah mengambil kemuliaan, harta dan jiwa mereka serta memberikan semua harta mereka kepada Bani Israel. Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka semua dan mengambil kemuliaan mereka di dunia ini. Raja, para menteri, pemuka, dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah. Tiada yang tersisa selain orang-orang awam dan rakyatnya saja. Jadi ketika terjadi penyeberangan itu, kaum Bani Israel melakukan perjalanan menuju Syam, menuju tempat di mana Nabi Yusuf dimakamkan atau berada di Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Menurut kalangan ahli kitab, ketika Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir, Allah menjadikan bulan tersebut sebagai perhitungan awal tahun. Setiap keluarga diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing jantan. Apabila mereka tidak membutuhkan kambing jantan, maka hendaklah ia mengajak tetangganya. Apabila mereka menyembelihnya, maka hendaklah ia melumurkan darah kambing tersebut pada daun pintu sebagai tanda bagi rumah mereka. Hendaklah ia tidak memakannya dengan cara dimasak, namun hendaklah dipanggang dengan menyertakan kepala, kaki, dan isi perut mereka. Hendaklah mereka tidak menyisakan sedikit pun dari daging tersebut. Hendaklah mereka tidak mematahkan tulangnya dan tidak membawa keluar rumah sedikit pun dari daging itu. Hendaklah mereka membiarkan terlebih dahulu roti mereka selama 7 hari, mulai dari tanggal 14 bulan pertama dari tahun itu. Peristiwa tersebut terjadi pada musim semi. Ketika makan, hendaklah tali ikat pinggang mereka dikencangkan, sepatu berada di kaki, dan tongkat berada di tangan. Hendaklah mereka makan dengan cepat sambil berdiri. Meskipun makan malam mereka masih tersisa, maka jangan sampai dibiarkan sampai esok. Namun hendaklah mereka membakarnya dengan api. Hal ini disyariatkan sebagai hari raya mereka dan orang-orang setelah mereka selama Taurat masih memerintahkannya. Namun apabila Taurat telah menghapusnya, maka selesailah syariat itu. Dan hal itulah yang telah terjadi. Ketika wahyu datang kepada Musa, maka orang Bani Israel keluar dengan bergegas dengan membawa adonan tepung sebelum mereka jadikan roti. Mereka membawa bekal yang mereka masukkan dalam karung dan mereka letakkan di pundak mereka. Sebelumnya mereka telah meminjam perhiasan dari penduduk Mesir dalam jumlah yang banyak. Mereka keluar dari Mesir dalam jumlah 600.000 orang selain anak yang dibawa dengan membawa hewan-hewan ternak mereka. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Inilah yang tertera dalam kitab suci mereka. Menurut mereka, tahun tersebut dinamakan tahun Paskah, sedangkan hari raya tersebut dinamakan hari raya Paskah. Mereka pun memiliki Idul Fitri dan Idul Hamil di awal tahun. Ketiga hari itu merupakan hari raya mereka yang sudah pasti dan termaktub dalam kitab suci mereka. Ketika orang Bani Israel keluar dari Mesir, maka mereka membawa tabut Yusuf. Mereka keluar menyusuri pantai Sauf. Di siang hari mereka berjalan sedangkan awan berada di depan mereka mengikuti mereka yang memancar seberkas cahaya. Sedangkan di malam hari di depan mereka ada seberkas api memancar. Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka ketika orang Bani Israel telah sampai di tepian pantai Al-Yaman. Mayoritas Bani Israel merasa khawatir dan was-was. Kalangan ahli kitab mengatakan kemudian Allah memerintahkan Musa memukul laut sebagaimana yang disebutkan dalam kisah sebelumnya. Mereka mengatakan ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka Musa dan Bani Israel bertasbih kepada Allah. Mereka mengatakan kita bertasbih kepada Allah yang telah mengalahkan bala tentara Fir'aun, melemparkan para penunggang kudanya ke lautan yang dalam. Ini merupakan tasbih yang sangat panjang. Mereka mengatakan kemudian Maryam An-Nabiyah, saudara perempuan Harun, jadi Maryam An-Nabiyah, saudara perempuan Harun, mengambil rebana. Lalu para wanita keluar mengikutinya dengan membawa rebana dan genderang. Maryam mulai memandu mereka dan berkata, Maha suci Allah yang maha perkasa, yang telah mengalahkan kuda dan para penunggangnya serta mencampakkan ke dalam laut. Nas inilah yang saya lihat sendiri dalam kitab suci mereka. Kami telah menjelaskan kesalahan mereka dalam masalah ini, bahwasanya boleh jadi hal inilah yang mendorong Muhammad Al-Ka'ab Al-Quradi menganggap bahwa ia adalah Maryam binti Imran, ibu Isa. Padahal bukan. Ia mengira bahwa ia adalah saudara perempuan Musa dan Harun. Jadi Maryam An-Nabiyah ini saudara Nabi Harun. Sekiranya pendapat tersebut, maka Maryam binti Imran saudara Musa dan Harun dengan Maryam ibu Isa hanya sama dari segi namanya, nama ayah dan nama saudaranya. Sebab mereka adalah sebagaimana yang diucapkan Nabi kepada Mughirah Asyubah, hai saudara perempuan Harun, dalam Quran surat Maryam ayat 28. Jadi yang dimaksud Maryam An-Nabiyah ini adalah saudara Nabi Harun. Ungkapan An-Nabiyah
digunakan pada kalangan seorang wanita istana raja dengan sebutan malikah atau ratu, dan wanita yang berada di rumah seorang amir dengan sebutan amirah. Meskipun wanita tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan hal itu, ini merupakan bentuk kiasan dan bukan berarti ia adalah seorang nabi perempuan yang mendapatkan wahyu. Ia memukul rebana pada hari itu, yang merupakan hari raya terbesar bagi mereka, adalah dalil bahwa memukul rebana di hari raya merupakan syar'man qoblana atau syariat umat sebelum kita. Hal ini pun menjadi syariat bagi umat kaum wanita berdasarkan hadis dua wanita yang berada bersama Aisyah yang menabuh rebana di hari Mina. Jadi menabuh rebana dibolehkan dalam syariat, dalam acara pernikahan dan kedatangan seorang dari berbagian. Dalam hal lain seperti untuk sholawat pun juga boleh. Jadi intinya menabuh rebana itu boleh. Disebutkan bahwasanya setelah Bani Israel menyeberangi laut, maka mereka pergi menuju negeri Syam. Selama 3 hari mereka tidak mendapat air, maka banyak dari mereka yang mengeluh. Lalu mereka mendapatkan air asin lagi pahit yang tidak bisa mereka minum. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengambil sebatang kayu dan meletakkannya di dalam air itu. Seketika air itu menjadi air tawar dan dapat diminum. Di tempat tersebut Allah Ta'ala mengajarkan Musa berbagai kewajiban, sunnah-sunnah dan berbagai wasiat. Mereka mengatakan ini adalah bentuk kebodohan dan kesesatan, sebab mereka telah melihat dengan mata kepada kepala mereka sendiri ayat-ayat Allah dan kekuasaannya yang menunjukkan atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Musa. Hal itu terjadi ketika mereka melintasi sebuah kaum yang di tengah menyembah patung. Ada yang mengatakan bahwa patung tersebut berwujud patung sapi. Untuk apa kalian menyembahnya? Mereka mengatakan kepada Bani Israel, seolah-olah patung itu dapat memberi manfaat dan madorot. Mereka senantiasa meminta rizki kepada patung itu ketika dalam kondisi terjepit, seolah-olah sebagian dari mereka mempercayai apa yang mereka katakan. Kemudian mereka meminta kepada Musa agar membuatkan untuk mereka sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Maka Musa mengatakan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka, yaitu orang yang menyembah berhala, akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Musa menyebutkan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka telah dilebihkan dari umat lain di zaman tersebut dengan ilmu, syariat, rasul yang berada di tengah-tengah mereka, kebaikan dan karunia yang diberikan Allah kepada mereka ketika mereka diselamatkan dari cengkraman Fir'aun yang angkuh, kehancuran Fir'aun di hadapan mereka, pelimpahan harta, kebahagiaan dan apa yang dibangun oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada mereka. Musa juga menjelaskan bahwa ibadah hanya berhak diberikan kepada Allah. Tiada sekutu baginya, sebab Dia adalah yang Maha Pencipta, Pemberi rezeki dan Maha Perkasa. Intinya bahwasanya setelah Musa meninggalkan negeri Mesir dan menuju Baitul Maqdis di Yerusalem atau bumi Syam pada waktu itu, maka ia mendapati kaum Majusi dari kalangan orang Hitsan, Fazar, Kan'an dan lain sebagainya. Musa memerintahkan orang Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis dan memerangi mereka dan merebut kembali Baitul Maqdis, sebab Allah Ta'ala menetapkan tempat tersebut bagi mereka dan menjanjikannya kepada mereka melalui lisan Ibrahim Al-Khalil dan Musa Al-Kalim. Namun mereka menolaknya dan enggan untuk berjihad. Maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka rasa takut dan mendamparkan mereka di tih. Mereka berjalan pulang dan pergi dalam waktu 40 tahun sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 20-26. Nabiullah Musa mengingatkan kepada mereka akan nikmat Allah dan kebaikannya kepada mereka berupa kenikmatan agama dan kenikmatan dunia. Musa memerintahkan kepada mereka untuk berjihad di jalan Allah dan memerangi musuh-musuhnya. Mayoritas kalangan ahli tafsir menyebutkan dalam masalah ini berbagai atsar yang mengandung kebatilan dan di mana akal dan nas menunjukkan kebalikannya. Atsar tersebut menyebutkan bahwa kaum tersebut memiliki postur tubuh yang sangat besar sekali. Bahkan mereka menyebutkan ketika para utusan Bani Israel mendatangi mereka, maka mereka ditemui oleh seorang laki-laki dari kalangan orang tersebut dan mengikat lengan, paha dan celana mereka. Jumlah utusan tersebut adalah 12 orang. Orang itu membawa mereka dan meletakkannya di hadapan raja, orang yang perkasa. Sang raja berkata, siapa mereka? Ia tidak mengetahui bahwa mereka adalah keturunan Adam. Sampai akhirnya utusan tersebut mengenalkan diri mereka. Hayalan dan kurofat di atas, tidak ada kebenaran sama sekali. Sang raja memberikan mereka anggur, 1 butir anggur cukup untuk 1 orang. Ia juga memberi buah-buahan kepada mereka agar mereka mengetahui besarnya postur tubuh mereka. Riwayat ini tidak benar.
Mereka juga menyebutkan bahwa Auj bin Ainak keluar dari orang yang perkasa tersebut untuk menghancurkan Bani Israel. Tingginya 3.333 sepertiga hasta. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Baghawi dan lainnya. Mereka mengatakan Auj menuju ke sebuah gunung yang kecil dan mencabutnya, kemudian memegangnya dengan tangannya dan melemparkannya ke arah Musa. Namun datanglah seekor burung yang melubangi batu tersebut sehingga menjadi seperti kalung dan melemparkannya kepada Auj bin Ainak. Kemudian Musa menghampirinya dan melompat ke udara setinggi 10 hasta. Tinggi Musa adalah 10 hasta, sedangkan panjang tongkatnya adalah 10 hasta. Musa sampai di mata kaki Auj lalu membunuhnya. Riwayat di atas diriwayatkan oleh Nuf al-Bukali. Ibnu Jarir menukilnya dari Ibnu Abbas, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Mereka tidak mampu membedakan mana riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif. Sekiranya riwayat di atas adalah sahih, niscaya orang Bani Israel mendapatkan alasan untuk enggan dalam memerangi mereka. Namun Allah Ta'ala telah mencela keengganan mereka tersebut dan menghukum mereka dengan tih atau kebingungan karena telah meninggalkan jihad dan menyelisih Rasul mereka. Ada 2 orang soleh dari kalangan mereka yang memerintahkan mereka untuk maju dan melarang mereka untuk mundur. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Yusya bin Nun dan Khalid bin Yufana. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, As-Suddi, Ar-Rabi'ah bin Anas dan lainnya. Jadi di masa Nabi Musa itu ada nabi lain tapi bukan Rasul, yaitu Yusya bin Nun, selain Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka mereka memutuskan untuk tidak melaksanakan jihad. Saat itu terjadi permasalahan yang besar dan muncul penyakit wahan yang sangat besar, sampai dikatakan bahwa ketika Yusya dan Kalib mendengar ungkapan tersebut, maka keduanya merobek baju mereka berdua, sedangkan Musa dan Harun bersujud kepada Allah karena bahayanya ungkapan tersebut dan karena marah karena Allah serta bentuk rasa kasihannya kepada ungkapan mereka yang kotor. Mereka dihukum karena pembangkangan mereka, di mana mereka akan berputar kebingungan di bumi, berjalan tanpa arah tujuan baik siang, malam, pagi maupun sore. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat keluar dari padang tih. Mereka semua meninggal dalam rentang waktu 40 tahun. Tidak ada yang tersisa kecuali anak keturunan mereka, Yuda dan Kalib alaihissalam. Berbeda halnya dengan sikap para sahabat Rasul ketika perang Badar. Mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh sahabat Musa dan kepada Musa. Namun Nabi mengajak musyawarah mereka untuk pergi ke medan perang. As-Siddiq menyetujui rencana tersebut, demikian pula orang-orang muhajirin lainnya. Kemudian beliau bersabda, sampaikanlah pendapat kalian. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menawarkan hal ini kepada kami. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya engkau mengajak kami menyeberangi lautan, maka kami akan ikut bersamamu. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang ketinggalan. Kami tidak akan takut engkau mengajak kami menghadapi musuh besok. Kami akan bersabar dalam peperangan dan benar berperang. Semoga Allah akan memperlihatkan kepadamu sesuatu yang dapat menyenangkan hatimu. Majulah bersama kami dengan barokah Allah. Maka Rasulullah maju ke medan perang setelah mendengar ucapan Sa'ad bin dan penjelasannya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Tafsir wal Ghawi. Ali Al-Hafidz Abu Bakar bin Mardaweh berkata, ketika Rasulullah pergi menuju Badar, maka beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin. Umar pun menyetujuinya, lalu beliau meminta pendapat mereka. Kaum Ansor berkata, wahai kaum Ansor, kalianlah yang diinginkan oleh Rasulullah. Mereka berkata, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada mereka, kepada Musa ya. Berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, sekiranya engkau menyerang kaum musyrikin dan melemparkannya ke dalam kegelapan, niscaya kami akan mengikutimu. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ubaid bin Hamid dari Anas, sedangkan Anas meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Mutsanna dari Khalid dari Al-Harits dari Hamid dari Anas, senadanya dengan riwayat di atas. Adapun Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab As-Sahih dan dari Abu Ya'la dari Abdul A'la bin Hamad dari Muammar bin Hamid bin Anas. Jadi disitulah perbedaan antara kaum muslimin, kaumnya Nabi Muhammad, dengan kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, bahwasanya terjadi perbedaan yang mencolok ketika disuruh berperang. Kaum muslimin atau kaum Nabi Muhammad akan secara ikhlas tulus membantu perang Rasulullah, sedangkan Bani Israel begitu banyak alasan pembangkangan mereka supaya tidak ikut dalam perang. Telah kami sebutkan bahwasanya Bani Israel
memiliki keengganan untuk memerangi orang-orang yang perkasa. Kemudian Allah Ta'ala menghukum mereka, yaitu mereka terkatung-katung di padang Tih. Telah ditetapkan bagi mereka bahwasanya mereka tidak akan bisa keluar selama 40 tahun. Setelah saya belum pernah mendapatkan dalam kitab Alkitab yang menunjukkan keengganan Bani Israel untuk memerangi orang perkasa. Namun dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya Musa telah mempersiapkan Yusya untuk memerangi sekelompok orang kafir. Musa, Harun, dan Khur duduk di atas bukit. Musa mengangkat tongkatnya. Setiap kali Musa mengangkat tongkatnya, maka Yusya dapat mengalahkan mereka. Namun setiap kali tangan Musa condong karena lebih letih, maka orang-orang kafir tersebut dapat mengalahkan Yusya dan pasukannya. Kemudian Harun dan Khur menguatkan tangan Musa agar tidak condong ke kanan atau ke kiri. Pada hari itu hingga terbenamnya matahari, sehingga pasukan Yusya memperoleh kemenangan. Menurut kalangan ahli kitab bahwasanya Yatsrun, pemuka Madyan sekaligus mertua Musa, dalam sebuah riwayat yang lain, contohnya Yatsrun dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Syuaib telah mendengar peristiwa yang terjadi pada Musa berupa kemenangan atas musuhnya Fir'aun. Maka ia datang menemuinya dan menyatakan keislamannya bersama putrinya sekaligus istri Musa, Syafro, dan kedua anaknya Jarsyon dan Azir. Musa menyebutnya dan memuliakan, maka berkumpullah para sesepuh dan pembesar Bani Israel dengan Musa. Sesepuh para Bani Israel dari zaman Nabi Yakub sampai zaman Nabi Musa. Mereka menyebutkan bahwa Bani Israel sering mengadakan pertemuan dengan Musa berkaitan dengan berbagai pertentangan yang terjadi. Mereka menyarankan Musa agar memilih seorang sebagai pemimpin bagi setiap 1.000 orang, pemimpin bagi setiap 200 orang, pemimpin bagi setiap 50 orang, dan pemimpin bagi setiap 10 orang. Para pemimpin tersebut bertugas memutuskan perkara yang terjadi di antara Bani Israel. Apabila ada permasalahan, maka orang itu akan mendatanginya dan ia akan memutuskan perkara itu. Maka Musa pun merealisasikan hal itu. Mereka mengatakan Bani Israel memasuki tanah lapang di Bukit Sina pada bulan ketiga semenjak mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir pada tahun pertama yang telah disyariatkan kepada mereka, yaitu awal musim semi. Perkiraan mereka masuk ke padang Tih pada musim panas. Wallahu alam. Mereka mengatakan Bani Israel singgah di sekitar Bukit Sursina. Musa mendaki gunung tersebut dan Allah mengajaknya berbicara. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa agar mengingatkan nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada mereka. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana mereka dibawa seperti di atas dua sayap burung nasar. Kemudian Allah memerintahkannya agar memerintahkan kepada Bani Israel untuk bersuci, mandi dan menyuci baju mereka untuk bersiap menghadapi hari ketiga. Ketika hari ketiga setelah tiba, maka hendaklah mereka berkumpul di sekitar gunung Tursina. Jangan ada seorang pun dari mereka yang mendekati gunung tersebut. Barang siapa yang mendekatinya, maka ia akan terbunuh. Bahkan binatang pun tidak diizinkan untuk mendekatinya. Selama mereka mendengar suara trompet, maka mereka dilarang untuk mendekati gunung itu. Namun ketika sudah tidak ada suara trompet, maka mereka diperbolehkan untuk mendekatinya. Maka ketika Bani Israel mendengar itu, mereka menaatinya, mandi, membersihkan diri, dan memakai wangian. Pada hari ketiga, terdapat sekelompok awan yang besar yang berada di atas gunung. Dalam awan tersebut terdengar suara kilat dan suara trompet yang sangat keras sekali. Orang-orang Bani Israel merasa terkejut sekali mendengarnya. Mereka keluar dari tempat berdiri mereka. Gunung tersebut dipenuhi dengan asap yang sangat tebal dan di tengahnya terpancar sebuah cahaya. Seketika gunung tersebut terguncang dengan dahsyatnya. Suara trompet tersebut terus berbunyi, yaitu suara kilat. Suara tersebut semakin menguat sedangkan Musa berada di atas gunung itu. Allah Ta'ala mengajaknya berbicara. Allah Ta'ala memerintahkan Musa untuk menuruni gunung tersebut dan memerintahkan Bani Israel untuk mendekat ke gunung untuk mendengarkan wasiat Allah. Maka Musa memerintahkan para pemuka agama dan ulama mereka untuk mendekat ke gunung. Maka mereka pun mendekati gunung atau mendaki gunung itu lebih dekat. Nas di atas tertera dalam kitab suci mereka dan tentunya hal tersebut telah dinasakh atau telah dihapus. Musa berkata, wahai Rob, sesungguhnya mereka tidak mampu untuk mendaki gunung, padahal engkau telah melarang hal itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkannya untuk pergi dan membawa serta saudaranya Harun. Namun para pembesar, yaitu para ulama dan para Bani Israel, hendaknya tidak terlalu jauh darinya. Maka mereka melakukan hal itu. Menurut kalangan ahli kitab, bahwasanya Bani Israel mendengar kalam Allah namun mereka tidak memahaminya. Maka Musa memahamkan mereka, sehingga mereka berkata kepada Musa, sampaikanlah kepada kami apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kami takut kedahuluan mati. Maka Musa menyampaikan kepada mereka 10 kalimat berikut.
yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya, larangan untuk sumpah palsu atas nama Allah, perintah untuk menjaga hari Sabtu. Maksudnya hendaklah mereka menyisihkan satu hari untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat karena Allah telah menghapus syariat ibadah di hari Sabtu. Hormatilah ayah ibu sepanjang hidup. Janganlah engkau membunuh, berzina, mencuri, bersumpah kepada sahabatmu dengan sumpah palsu. Janganlah engkau melihat isi rumah sahabatmu. Janganlah engkau tertarik terhadap istri orang lain. Janganlah engkau tertarik kepada budak laki-laki, budak perempuan, sapi, keledai, dan apapun yang menjadi milik orang lain. Maknanya larangan perbuatan hasad. Mayoritas ulama salaf dan lainnya berkata kandungan 10 kalimat di atas terdapat dalam 2 ayat Al-Quran, dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Mereka menyebutkan setelah 10 kalimat dan berbagai wasiat serta hukum yang beragam, maka hal-hal tersebut terus dan tetap berlaku dalam rentang waktu beberapa tahun. Setelah itu muncullah kemaksiatan dari kalangan orang yang dibebani untuk merealisasikannya. Kemudian mereka mulai mengganti, merubah, dan mentakwilkannya. Selanjutnya mereka mencampakkannya secara keseluruhan dan menghapus serta menggantinya di mana sebelumnya mereka syariat yang sempurna. Maka hanya bagi Allah lah segala urusan baik sebelum maupun sesudahnya. Dialah yang menetapkan sesuai dengan kehendaknya dan berbuat sesuai dengan keinginannya. Allah Ta'ala menyebutkan karunia dan kebaikannya kepada Bani Israel, yaitu Dia telah menyelamatkan mereka dari musuh mereka dan membebaskan mereka dari himpitan dan kesusahan. Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka bahwasanya Musa Al-Kalim akan menemani mereka di sebelah kanan Bukit Tursina, sebab Allah Ta'ala akan menurunkan hukum yang agung yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka manna dari langit di saat mereka mengalami kesusahan dan keharusan menempuh perjalanan di daerah yang tidak ada tanaman sama sekali. Di pagi hari mereka mendapatkan manna di sela-sela rumah mereka. Mereka dapat mengambilnya sekedar memenuhi kebutuhan mereka hari tersebut dan esok hari. Barang siapa yang menyimpankannya untuk lebih dari itu maka akan rusak. Barang siapa yang mengambilnya hanya sedikit atau mengambil banyak yang tidak sampai berlebih-lebihan maka cukup baginya. Dengan mana tersebut maka mereka dapat membuat roti yang sangat putih dan manis. Ketika sore hari maka mereka akan dipenuhi dengan burung salwa. Mereka dapat mengambilnya tanpa bersusah payah. Mereka dapat mengambilnya sebatas kebutuhan mereka untuk makan dan minum. Allah Ta'ala menyebutkan nikmat dan kebaikannya yang diberikan kepada mereka berupa manna dan salwa, atau dalam Quran disebutkan manna wa salwa, yaitu 2 jenis makanan yang sangat lezat yang diperoleh tanpa perlu susah payah. Allah Ta'ala menurunkan manna di pagi hari, mengirim burung-burung salwa di waktu sore hari, dan memancarkan mata air bagi mereka, yaitu dengan jalan Musa memukulkan tongkatnya ke batu yang mereka bawa. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kemudian Allah memancarkan mata air yang sangat banyak yang dapat mereka gunakan untuk minum darinya, dan hewan ternak mereka serta mereka simpan untuk keperluan mereka. Allah Ta'ala menaungkan awan di atas mereka agar tidak tersengat panas matahari. Hal di atas merupakan nikmat Allah yang sangat besar dan melimpah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya dan tidak mau mensyukurinya serta tidak melaksanakan ibadah dengan benar. Mayoritas dari mereka tidak sabar dan merasa bosan dari nikmat tersebut. Kemudian mereka meminta agar nikmat tersebut diganti dengan apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka Musa marah dan mencela ungkapan mereka tersebut seraya berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Yang kalian minta dan kalian inginkan mengganti nikmat yang kalian rasakan tersebut pada penduduk kota yang kecil dan besar. Jika kalian turun kepada mereka, maka kalian akan mendapatkannya. Seluruh sifat di atas adalah sifat-sifat Bani Israel yang menunjukkan bahwa mereka tidak mau meninggalkan hal yang dilarang atas diri mereka. Jadi Bani Israel ini terkenal sangat bangkang sekali ya. Kaum bangkang. Yaitu maksudnya dalam Quran surat Toha ayat 81 Allah berfirman, maksudnya adalah mereka akan hancur.
Sungguh Allah telah menghancurkan dan memporak-porandakan mereka, dan mereka pun tertimpa murka. Namun Allah Ta'ala menggabungkan ancaman yang keras tersebut dengan memberikan harapan bagi orang yang mau bertobat dan tidak meneruskan dalam mengikuti langkah setan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi orang yang telah melakukan kesalahan, kemudian segera bertobat, maka ia akan segera diterima ampunannya oleh Allah. Jadi Allah masih memberikan harapan dan ampunan kepada Bani Israel bagi mereka yang mau bertobat. Itulah kisah dari perjalanan di mana kaum Bani Israel menuju Syam, berpindah dari Mesir menuju Syam, diburu oleh Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun, lalu mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah, tapi mereka masih membangkang. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.